poin-poin apa saja yang perlu diperhatikan sehingga kita pasang setir racing tapi klaksonnya nggak terganggu, klaksonnya tetap bunyi. Nah, mantap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya sudah ada satu buah setir racing beserta komponen-komponen penyusunnya sehingga setir racing ini nantinya dapat dipasang ke mobil saya. Dan di sini perlu teman-teman ketahui juga, barangkali teman-teman mau mengganti setir original ke setir racing seperti ini. Yang pertama yang kita butuhkan adalah setir racing itu sendiri. Di sini sudah komplit dengan holder klakson dan juga ada baut berjumlah 6 biji dengan mata kunci L. Oke, kemudian yang kedua ada klakson, di mana klakson ini biasanya sudah sepaket dengan setir ini. Teman-teman beli setir biasanya sudah langsung dapat klakson. Oke, klaksonnya seperti ini teman-teman. Kita lihat tampak belakang, demikian bentuknya. Oke, dan yang ketiga, ini ada komponen yang sangat vital, di mana jika tidak ada barang ini, maka setir racing yang kalian beli tidak akan bisa dipasang ke mobil kalian. Ini yang dinamakan dengan boskit, di mana boskit ini berperan sebagai adaptor setir racing ini ke kolom setir. Ini bisa dilepas, ada cover di bagian sampingnya, dan sedikit saya berikan video yang detail mengenai boskit ini. Di sini boskit bermerek HKB. Nah, bentuknya seperti ini. Ini untuk Mitsubishi Lancer, teman-teman. Tepatnya Lancer CB4, CB5, dan CK4. Ini boskitnya sama. Di sini ada ada plat tembaga. Plat tembaga ini adalah jalur plus atau jalur listrik positif, dan groundnya ikut di sebelah sini ya teman-teman. Oke, nah dari plat kuningan positif atau untuk arus positif ini di sini tersambung dengan sebuah kabel yang nantinya akan masuk ke klakson. Nah, oke. Dan untuk boskit ini perlu teman-teman ketahui, ini tidak universal atau tidak bisa kalian sembarangan beli. Dalam arti kalau mobil kalian Lancer, kalian harus beli boskit untuk Lancer. Kalau mobil kalian Grid Corolla, kalian beli untuk Grid Corolla. Kalau mobil kalian Civic, mungkin Genio atau Vario, kalian beli sesuai dengan kendaraan kalian. Harus disesuaikan dengan mobil masing-masing. Jadi ini sifatnya nggak universal ya. Ini ada spesifikasi khusus tergantung dari kendaraan kalian. Letak perbedaannya sih ada di bagian as di sebelah sini ya teman-teman nih. Nah, nih letak perbedaannya ada di sini karena masing-masing mobil punya diameter dan mungkin jumlah gerigi yang berbeda, sehingga jika kita sembarangan beli akan berpotensi atau akan berakibat tidak bisa dipasang ke mobil kita. Nah, kali ini saya akan sekaligus memberikan tutorial memasang setir ini ke mobil. Kebetulan mobil saya Mitsubishi Lancer dan langsung saja kita eksekusi. Oke, ini setir standar Mitsubishi Lancer CK4 GLXI yang akan saya ganti dengan setir racing yang tadi.
Dan yang pertama kali harus kita lakukan adalah melepas setir original ini terlebih dahulu. Teman-teman perhatikan, di sini ada satu buah baut yang harus kita lepas. Oke, ini bautnya ya. Setelah tadi satu baut sudah kita keluarkan, selanjutnya kita lepas bagian tengah dari setir original ini. Caranya cukup mudah, kalian tinggal digetok pakai tangan seperti ini. Nah, ini akan lepas teman-teman. Dan jangan lupa di sini ada satu soket, ini adalah soket untuk klakson, kita lepas juga. Baiklah, langkah selanjutnya kita tinggal mengunci setir ini. Caranya cukup mudah, tinggal kita cabut aja kunci kontaknya. Karena kalau ini nggak dicabut, kita nggak akan bisa mengunci setir ini teman-teman. Ini masih bisa digoyang-goyang. Dan kalau kita cabut, oke, sudah terlepas ya. Nah, ini bisa terkunci setang, tinggal kita geser aja. Nah, bunyi klik, lepas, nah sudah. Ini sudah terkunci teman-teman. Nih, sudah terkunci. Kemudian langkah terakhir untuk melepas setir original ini, kita lepas baut yang ada di sebelah sini. Kita gunakan kunci ukuran 17 mm. Dan sebisa mungkin kalian gunakan kunci sok ya teman-teman. Baiklah, kuncinya kita putar berlawanan arah jarum jam. Dan kita manfaatkan setir yang sudah terkunci ini. Oke, udah lepas, udah kendur. Ya, ini bautnya ya. Selanjutnya kita lepas setirnya, kita tarik aja. Tapi kalau teman-teman mengalami kesulitan pada saat menarik, kalian bisa gunakan cara dengan menggebrak di beberapa titik di setir ini. Nah, pertama saya akan menggebrak di bagian ini terlebih dahulu. Oke, kemudian di sebelah kanan, di bagian atas, dan juga di bagian bawah. Oke, setelah itu lepas teman-teman. Oke, setelah setir originalnya terlepas, kita masuk ke tahap pemasangan setir racing. Dan yang pertama kali dipasang adalah boskit. Pada pemasangan boskit ini, kita harus memperhatikan satu hal, yaitu di bagian belakang boskit ini terdapat plat kuningan lingkaran seperti ini. Ini adalah fungsinya sebagai konektor yang menuju ke klakson, sehingga klakson nanti akan bisa berfungsi dengan baik. Ini seringkali dilupakan oleh teman-teman yang memasang setir racing. Plat kuningan ini harus terhubung dengan sempurna, harus connect dengan sempurna, tentunya dengan pintel yang ada di sebelah sini. Ini ada pintel, ini pintel yang terhubung ke plat kuningan tadi, yang fungsinya ini akan memberikan arus positif ke klakson. Dan salah satu cara yang saya lakukan, bagian plat kuningan yang ada di boskit ini kita tekan sampai kira-kira segini teman-teman. Ini soalnya kalau kita mentokin ke bawah seperti ini, nanti plat kuningannya tidak akan bersentuhan dengan pintel ini, dan akhirnya klakson tidak akan menyala. Oke, baik. Sekarang kita coba agak keluarkan lagi. Nah, kira-kira hingga sebatas ini. Dan kita pasang boskitnya. Oke. Nah, cukup mudah. Dan untuk mengetes apakah pintel tadi sudah connect ke plat kuningan yang ada di boskit atau tidak, tinggal kita konekkan atau kita gesek-gesekkan ke bodi boskit. Nah, tapi
kontaknya kita ACC terlebih dahulu. Oke, ini udah ACC. Coba. Oke, nah ini artinya sudah connect ya teman-teman. Kalian bisa dengar. Nah, kalau sudah fix, tinggal kita rangkai saja. Kemudian cover sampingnya kita pasang. Oke, cover samping sudah kita pasang. Nah, karena kita mau memanfaatkan kembali setir yang terkunci, kita harus cabut kunci kontaknya ini terlebih dahulu. Kita lanjut di baut boskitnya. Oke, sekarang kita lanjut kencengin, dan ini seperti tadi kita masih memanfaatkan setir yang masih terkunci ini ya teman-teman. Oke, cukup. Selanjutnya setirnya kita ambil, kemudian kita coba ikat pakai satu baut dulu. Nah, di sini ada kabel berwarna hijau yang dari boskit, ini kita sambung ke klakson. Ini adalah kabel positif ya teman-teman. Kita sambung ke sini, dan ini adalah kabel negatif atau kabel ground. Nanti kita akan sambungkan atau sisipkan di salah satu baut-baut yang ada di sini. Selanjutnya kita lepas lagi baut satu ini. Oke, baiklah, kabel ground ini akan saya coba sisipkan ke baut yang ada di sebelah kiri. Ini bukan di atas ini ya teman-teman, tapi di yang bawah. Ini ditata ya kabel-kabelnya semua biar ke bawah semua. Satu sudah terpasang, kita pasang satu lagi diagonal atau di seberangnya. Nah, setelah terpasang ini tinggal kita kencengin, dilakukan secara diagonal. Kita coba dari sebelah sini dulu. Nah, oke. Sekarang kita tes dulu klaksonnya. Nah, mantap ya. Berfungsi dengan baik. Seringnya setelah pasang setir racing itu klaksonnya nggak mau bunyi, atau awalnya mau bunyi tapi selanjutnya kadang nyala, kadang enggak, kadang bunyi, kadang enggak. Nah, dari tutorial kali ini mudah-mudahan bisa ngasih gambaran buat teman-teman poin-poin apa saja yang perlu diperhatikan sehingga kita pasang setir racing tapi klaksonnya nggak terganggu, klaksonnya tetap bunyi. Gitu aja, semoga tutorial kali ini bermanfaat buat kalian semua yang mau ganti dari setir standar, dari setir originalnya ke setir racing. Jangan lupa buat kamu yang baru datang ke channel ini, subscribe sekarang juga dan aktifkan loncengnya, karena untuk ke depan saya akan terus membuat konten-konten video-video yang insya Allah akan bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya.